Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Berikut ini 4 nama yang cocok mengemban peran sebagai kiper nomor 1 Manchester United. Lantas siapa saja mereka? Nama pertama, Andre Onana. Nama pertama merupakan penjaga gawang milik Inter Milan, Andre Onana. Kiper timnas Kamerun tersebut menjadi kunci sukses Inter Milan dan mendapatkan peran menggantikan Samir Handanovic yang kian digerus usia. Berdasarkan data pada situs WhoScored, Onana mendapatkan rating 7,1 untuk performanya sejauh ini. Nama kedua, David Raya. Pemain selanjutnya adalah penjaga gawang andalan Brentford yakni David Raya. Performa gemilang yang ditorehkannya musim ini mampu menggeser De Gea dari posisi andalan kiper timnas Spanyol. Dengan torehan tersebut, tidak heran apabila laman WhoScored memberinya rating sebesar 6,9 yang dipanggil untuk memperkuat timnas Spanyol. Yang ketiga, Diogo Costa. Kiper muda berusia 23 tahun tersebut menontonkan permainan yang sensasional bersama FC Porto. Erik ten Hag sendiri diketahui mengembari Costa dan berniat memboyongnya ke Old Trafford dengan nilai pasar sebesar 45 juta euro. Dilansir dari situs WhoScored, Diogo Costa mendapatkan rating 7,1 untuk penampilannya sejauh ini. Nama keempat, Dean Henderson. Apabila Erik ten Hag tidak ingin menggelontorkan banyak dana untuk mencari nama baru, Dean Henderson adalah jawabannya. Kiper asal Inggris yang satu ini selalu kalah saing dengan De Gea dan harus rela dipinjamkan secara terus-menerus. Bersama Nottingham Forest, dengan mencatatkan 20 pertandingan di semua kompetisi, ia berhasil menorehkan 6 nirbobol dan 33 kali kebobolan, juga mencatatkan 1.800 menit bermain. Berkat performa yang cukup impresifnya, kiper berusia 26 tahun itu mendapatkan rating sebesar 6,6 melalui laman WhoScored. Manajer Manchester United Erik ten Hag melemparkan ultimatum bagi skuad Setan Merah. Ia menyebut bahwa Setan Merah tidak boleh lagi kehilangan poin di sisa musim ini. Erik ten Hag percaya bahwa timnya masih sanggup finish di 4 besar Premier League musim ini. Erik ten Hag menyebut bahwa sudah cukup bagi timnya untuk membuang-buang poin. Ia menyebut timnya harus segera kembali ke jalur kemenangan dan meraih sebanyak mungkin kemenangan setelah ini. Erik ten Hag juga menyebut bahwa timnya tidak perlu memikirkan Liverpool yang saat ini menguntit di posisi mereka. Ia ingin timnya fokus untuk meraih sebanyak mungkin kemenangan di laga ini. Legenda Newcastle United Alan Shearer menyarankan Manchester United untuk menjual Anthony Martial pada musim panas mendatang. Ia percaya bahwa pemain asal Prancis tersebut telah gagal untuk tampil apik di Old Trafford, meskipun telah diberi cukup waktu untuk menunjukkan penampilan yang mengesankan. Berbicara setelah kekalahan MU dari West Ham United dengan skor 1-0 dini hari kemarin, Alan Shearer menilai bahwa waktu Martial di Old Trafford sudah habis pada akhir musim ini. Martial telah memiliki waktu yang cukup di Manchester United. Anda tidak perlu membuat keputusan besar terhadapnya, karena saya pikir keputusan itu sudah dibuat atau seharusnya sudah dibuat. Dia sudah cukup lama di sana. Dia sudah mendapatkan cukup banyak kesempatan, ujar Alan Shearer kepada Premier League Production. Dia tidak cukup bagus untuk membawa MU ke tempat yang mereka inginkan. Jika dia cukup bagus, dia akan menjadi starter secara reguler dan dia akan mencetak gol. Dia sudah mendapatkan kesempatannya dan tidak berhasil. Itulah pendapat saya.
Performa David De Gea memang sudah mengecewakan fans Manchester United, tapi Erik ten Hag selaku manajer enggan kehilangan De Gea. De Gea baru saja membuat blunder saat MU menghadapi West Ham United di London Olympic Stadium pada hari Minggu 8 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pada menit ke-27 De Gea tidak kuasa menahan tendangan Said Benrahma dari luar kotak penalti. Bola sebenarnya tidak kencang dan sempat ditepis David De Gea, tapi malah bergulir ke gawang. Wajar De Gea dikritik habis usai kekalahan dari West Ham. Fans bahkan meminta manajemen mencari kiper baru ketimbang mempertahankan De Gea yang kontraknya habis musim panas ini. Namun Erik ten Hag tetap pasang badan untuk De Gea yang dipastikan akan tetap bertahan di Old Trafford musim depan. Erik ten Hag meminta klub memperpanjang masa tinggal kiper asal Spanyol itu. Sampai saat ini diskusi soal kontrak baru De Gea masih alot karena dia belum bersedia dipotong gajinya yang mencapai 375.000 pound sterling per pekan saat ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag dikabarkan frustasi dan marah dengan intervensi besar dari Dewan Klub. Erik ten Hag telah diberitahu bahwa anggaran transfer musim panas sekarang dibekukan. Menurut laporan Mirror, Erik ten Hag juga diberitahu bahwa perekrutan konsultan eksternal apapun sekarang ditunda. Sebelumnya ten Hag belum diberitahu seberapa banyak yang bisa dihabiskan musim panas ini. Pelatih asal Belanda itu sedang mencari arahan dari kepala eksekutif Manchester United, Richard Arnold, yang tidak dapat memberikan kejelasan lengkap karena proses penjualan klub yang kacau. Erik ten Hag tidak yakin dengan anggaran transfer timnya pada musim panas mendatang. Erik ten Hag belak-belakan menyebut MU mengeluarkan banyak uang lagi untuk terus membangun pasukannya. Erik ten Hag sudah berkali-kali mengisyaratkan butuh dana transfer untuk musim panas nanti. Beberapa pos cukup krusial. Di lini depan misalnya, MU saat ini belum membeli pemain pengganti Cristiano Ronaldo. Tim Setan Merah cuma meminjam Wout Weghorst dari Burnley. Manchester United terhempas di markas West Ham United di London Stadium pada hari Senin 8 Mei 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Manchester United bertamu ke markas West Ham di laga pekan ke-35 Liga Inggris 2022-2023. Mereka awalnya berusaha mengontrol jalannya laga, namun usaha skuad Erik ten Hag tidak berhasil. West Ham cukup intens menekan dan akhirnya bisa mencetak gol melalui Said Benrahma di babak pertama. West Ham dan MU kemudian saling menyerang dan menghasilkan sejumlah peluang. Sayangnya sampai akhir tidak ada gol tercipta. West Ham pun menang dengan 1-0 atas MU. Hal ini tentu saja mendapatkan beragam respon dari netizen, termasuk fans MU sendiri. Apa kata mereka? Marcus Rashford seperti lupa cara mencetak gol ke gawang lawan. Sebab jika dibanding dengan periode Januari dan Februari 2023, produktivitas penyerang Manchester United turun drastis pada April dan awal Mei ini. Marcus Rashford tampil luar biasa usai Piala Dunia 2022. Pada 6 laga pertama usai pulang dari Qatar, Rashford tidak pernah absen bikin gol. Performa apik itu berlanjut pada periode Februari. Dari 8 laga yang dimainkan pada Februari 2023, Marcus Rashford hanya 2 kali gagal bikin gol. Catatannya sungguh impresif, 7 gol dalam 8 laga. Setelah itu performa Rashford menurun pada periode Maret. Pemain 25 tahun tersempat mengalami cedera dan harus absen. Penurunan performa Rashford terlihat jelas pada 10 laga terakhir. Bomber timnas Inggris itu hanya mampu bikin 2 gol. Bahkan pada 3 laga terakhir Rashford seolah lupa cara bikin gol. Dia punya peluang tetapi gagal menyerangkan bola ke gawang lawan. Penurunan performa Rashford adalah berita buruk bagi MU, sebab mereka sangat bergantung kepada Marcus Rashford. Sampai saat ini Rashford menjadi satu-satunya pemain MU yang bikin 2 digit gol. Erik ten Hag mengakui blunder yang dibuat David De Gea pada duel melawan West Ham United adalah hal buruk. Namun manajer Manchester United itu membela De Gea dan menyebutnya sebagai kiper brilian.
Sebenarnya United tidak bermain terlalu buruk walau kalah dari West Ham. Setan Merah punya banyak peluang, akan tetapi selalu gagal bikin gol. Selain peluang yang terbuang, kekalahan MU tentu tidak lepas dari blunder David De Gea. Erik ten Hag memang benar, hingga pekan ke-35 De Gea tercatat sebagai kiper dengan nirbobol paling banyak di Premier League. Kiper asal Spanyol itu telah mencatatkan 15 kali nirbobol, usai lebih banyak dari Alisson. Kontrak De Gea bersama MU akan habis akhir musim 2022-2023. Sempat dilaporkan ingin mencari kiper baru, Ten Hag berharap De Gea bertahan di MU. De Gea masih masuk dalam rencana United musim depan. Mantan bek Manchester United Rio Ferdinand sedikit terkejut dengan performa The Red Devils yang kian menurun dan mengancam posisi 4 besar Premier League. Ditambah lagi Liverpool yang makin konsisten siap merebut tiket ke Liga Champions. Kepada BT Sport, Ferdinand berbicara mengenai peluang Liverpool finish di atas MU. Ia berharap anak asuh Jurgen Klopp dapat mempertahankan kemenangan beruntun hingga akhir musim. Namun meragukan hal tersebut akan cukup untuk menyalip United yang akan memainkan 3 laga tandang dari total 4 pertandingan tersisa. Rio Ferdinand memberikan saran untuk segera mengubah strategi guna keluar dari tren negatif. Ia juga yakin bahwa peluang MU untuk meraih peringkat keempat lebih besar ketimbang Liverpool dan akan terkejut apabila United mampu memaksimalkan hal tersebut. Playmaker Manchester United Christian Eriksen ogah menyalahkan David De Gea atas kekalahan timnya melawan West Ham. Ia menilai kekalahan tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Christian Eriksen menekankan bahwa David De Gea bukan biang kerok kekalahan timnya di laga ini. Menurut Eriksen, De Gea merupakan kiper yang sangat hebat. Namun ia menyebut sang kiper hanya tidak beruntung saja pada laga ini. Eriksen juga menekankan bahwa timnya tidak akan berkecil hati karena kalah dari West Ham pada laga dini hari kemarin. Ia memastikan pasukan Setan Merah akan lekas bangkit dan kembali ke jalur kemenangan.